Pernah melihat harga anjlok tiba-tiba padahal nggak ada news sama sekali? Itu bukan kebetulan tapi merupakan likuidasi massal akibat aksi market maker. Karena itu di materi ini saya akan bahas sebuah indikator yang bisa membantu kalian membaca titik balik market bahkan sebelum market benar-benar berbalik agar kalian bisa menangkap momen reversal yang paling akurat. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja liquidation reversal signals, maka akan muncul nama indikatornya liquidation reversal signals yang dikoding oleh Algo Alpha. Kita klik saja indikatornya, maka akan tampak penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini mendeteksi pembalikan arah yang dipicu likuidasi dengan menggabungkan si skor dari volume dengan indikator super trend. Ketika keduanya selaras, maka skripnya akan memberi sinyal pembalikan arah yang diakibatkan oleh likuidasi secara paksa itu. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, saya tidak mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja, akan tetapi bagi teman-teman yang menggunakannya pada time frame yang lebih kecil, misalkan 5 menit, itu bisa memilih time frame sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Karena di video ini saya menggunakan chart 1 jam, maka lower time frame-nya saya akan biarkan saja di 15 menit. Kemudian pada tab style-nya, kita akan turun agak ke bawah dan saya akan uncheck short liquidation, long liquidation, dan juga candlesnya. Ini hanya soal tampilan visualnya saja karena saya lebih suka chart yang lebih bersih, tapi kalau kalian ingin tetap mengaktifkan ketiga fitur ini, itu silakan saja. Karena saya hanya membutuhkan sinyalnya saja, maka ketiga fitur ini saya uncheck. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Sinyal buy diberikan ketika muncul panah hijau seperti ini, sedangkan sinyal sell diberikan ketika muncul panah merah seperti ini. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya-tanya apa perbedaan indikator ini dengan super trend klasik. Jawabannya adalah indikator ini hanya memberikan sinyal pembalikan arah atau reversal yang diakibatkan oleh likuidasi massal. Jadi sinyal yang diberikan itu dia lebih tersaring sehingga probabilitasnya lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi dua varian setup lengkap dengan entry, stop loss, dan targetnya. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja DTR, maka akan muncul nama indikatornya Donchian Trend Ribbon yang dikoding oleh Lonesome the Blue. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Ketika DTR-nya berwarna hijau seperti ini, artinya trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Sebaliknya, ketika DTR-nya berwarna merah seperti ini, artinya trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya, untuk Donchian channel periodnya saya akan ubah dari 20 menjadi 50. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator liquidation reversal signal yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator Donchian Trend Ribbon 50 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada contoh di video ini, saya menggunakan contoh pair XAU USD atau gold di time frame 1 jam, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan
digunakan pada semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Kita mulai dengan varian setup yang pertama. Ada dua kriteria untuk buy setupnya. Pertama, DTR berwarna hijau, dan yang kedua muncul sinyal buy. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR-nya memang sedang berwarna hijau yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal buy berupa panah hijau ini. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Ini adalah contoh di mana kita sebaiknya tidak ambil sinyal buy-nya. Di sini ada 3 sinyal buy, akan tetapi ketiganya kita tidak ambil karena ketika muncul kita melihat bahwa DTR-nya masih berwarna merah, yang artinya trend major-nya sedang bearish, jadi sinyal buy-nya hanya merupakan koreksi saja. Memang terkadang ada juga sinyal buy yang muncul ketika DTR-nya masih berwarna merah dan bisa memberikan sedikit profit, terutama jika risk reward rasionya hanya 1:1 saja seperti pada contoh sinyal yang ketiga ini. Akan tetapi menurut saya sebaiknya kita konsisten saja dengan trading rules-nya agar hasil trading kita juga bisa konsisten. Untuk sell setup-nya juga ada dua kriteria. Pertama, DTR berwarna merah, dan yang kedua muncul sinyal sell. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR-nya memang sedang berwarna merah yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal sell berupa panah merah ini. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua. Ada 3 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, DTR berwarna hijau, kedua muncul sinyal sell, dan yang ketiga candle close di atas garis sinyal sell. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR-nya berwarna hijau yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal sell-nya berupa panah dan garis sinyal merah ini. Dan yang ketiga, kita melihat candle sudah close kembali di atas garis sinyal sell-nya ini. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setup-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, DTR berwarna merah, kedua muncul sinyal buy, dan yang ketiga candle close di bawah garis sinyal buy. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR-nya berwarna merah yang mengindikasikan tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal buy-nya berupa panah dan garis sinyal hijau ini. Ketiga, kita melihat candle sudah close kembali di bawah garis sinyal buy-nya ini. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!